Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Sebelum ini saya mengulang itu di atas. Wa yajibu al-akhdhu bi aqallil maquli. Dan wajib berpegang dengan makul yang paling rendah, yang paling sedikit. Waqad marra, soal itu sudah lalu fil ijma'i. Haitsu qila fihi, di mana dikatakan di situ wa anna tamassuka bi aqalli ma qila haqqun, bahwa berpegang kepada qil yang paling sedikit adalah benar. Kemudian wahal yajibu al-akhdhu bil akhaffi, apakah wajib berpegang pada yang lebih ringan, fi syai'in menyangkut sesuatu, berdasarkan firman Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra, awil asqali, ataukah yang wajib berpegang kepada yang lebih berat tentang syai' dengan alasan li'annahu aktsaru thawaban wa ahwatu, aw la yajibu syai'un minhuma, ataukah tidak ada yang wajib di antara keduanya. Bal yajibu kullun minhuma, bal yajuzu kullun minhuma, li'anna al-asla ajamul wujub, li'anna al-asla ajamul wujubi, hadhihi aqwalun aqrabuha as-salifun. Yang pertama hubungan antara akal dan aksar, ya. Yang kedua hubungan antara akhaf dan asqal. Ada perbedaan antara keduanya. Kalau hubungan akal dan aksar, yang akal itu pasti include di dalam yang aksar. Sementara yang akhaf tidak include di dalam yang asqal. Kalau para ulama berbeda pendapat tentang diyatnya membunuh orang Yahudi atau Nasrani, ada yang mengatakan diyatnya diyat kamilah 100 unta, ada yang berpendapat diyatnya 2/3, ada yang berpendapat diyatnya 1/3. Al-aqallu kan 1/3, ya kan? Ini artinya bahwa 1/3 itu adalah disepakati oleh para ulama. Yang diperselisihkan adalah lebihnya dari 1/3. Ya. 1/3 itu adalah include di dalam 2/3 dan include di dalam 100%, ya kan? Oleh karena itu dikatakan berpegang bi aqalli ma qila itu benar. Berbeda dengan hubungan antara akhaf dan asqal. Yang akhaf itu kan tak include di dalam yang asqal, kan. Ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Yang lebih ringan itu tidak include di dalam yang lebih berat. Oleh karena itu tidak dikatakan hakun, melainkan dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama wujubu al-ahdi bil akhaf, ya. Dalilnya yuridullahu bikumul yusra. Yang kedua wajibnya al-ahdu bil asqal, karena yang asqal aktsaru thawaban wa ahwatu. Pendapat yang ketiga mengatakan adamu wujubi syai'in minhum. Ya. Jadi ini perbedaan antara hubungan antara akhaf dan asqal dan hubungan antara akal dan aksar. Ya. Mas'alatun ikhtalafu ay al-ulama'u hal kana al-Mustafa muta'abbadan, apakah ada siapa nabi yang terpilih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'abbadan itu diperintahkan
Bifathil ba'i dengan fathahnya ba. Kalau dipatahkan ba-nya berarti diperintahkan ya. Kama dhabatahu al-musannifu, sebagaimana ki musannif sendiri telah memberi harakat dengan muta'abbadan. Muta'abbadan ay mukallafan. Bisa saja dibaca muta'abbidan tapi maknanya lain ya. Bersyariat ya. Muta'abbidan bersyariat, berpegang. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Kanjeng Nabi itu diperintahkan atau ditakrib qablan nubuwati, sebelum nubuwah, ditakrib min bisyar'in dengan suatu ajaran syariat. Wa minhum man nafadzalika wa minhum man asbatahu. Maka ialah di antara sebagian ulama adapun orang yang menafikan itu, yakni at-ta'abbud. Wa minhum, dan ialah di antara mereka man adapun orang asbatahu yang menetapkan ta'abbud. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya ya. Waqtalafa al-muthbitu, dan berbeda pendapat siapa yang menetapkan. Yang mengatakan Nabi muta'abbud berbeda pendapat fi ta'yini dzalika syar'i, di dalam menentukan ajaran itu. Bi ta'yini man, dengan menentukan orang, nusiba yang dinisbatkan apa syara ilaihi kepada amal. Syariatnya siapa? Kalau Anda mengatakan Rasulullah muta'abbad bi syar'in, itu syariatnya siapa? Bi ta'yini man nusiba asy-syar'u ilaihi. Fakilah, maka dikatakan huwa Nuh, berarti syariatnya Nabi Nuh. Wakila Ibrahimu, wakila Musa, wakila Isa. Ikhtalafa al-musbituna fi ta'yini dzalika syar'an. Wakilah ma sabata annahu syar'un min ghairi ta'yinin li nabiyyin, dan dikatakan bahwa syariat dimaksud adalah sesuatu yang terbukti bahwa sesungguhnya amma adalah syariat. Ya, syariat yang memang valid bahwa itu syariat. Min ghairi ta'yinin li nabiyyin, tanpa menentukan seorang nabi, tanpa menentukan itu ajarannya siapa yang. Hadihi aqwalun marji'uha at-tarikh. Ini adalah beberapa pendapat yang marji'nya adalah sejarah. Wal mukhtaru kama qalahu katsirun al-waqfu ta'silan 'anil nafyi wal isbati wa tafri'an 'ala al-isbati an ta'yini qaulin min aqwalihi. Wal mukhtaru, adapun pendapat yang terpilih, kama qalahu katsirun, sebagaimana disampaikan oleh banyak ulama, al-waqfu adalah memauqufkan. Al-waqfu 'anil nafyi wal isbati. 'Anil nafyi wal isbati berta'alluq kepada al-waqfu. Memauqufkan dari nafyi dan isbat. Tidak menafikan dan tidak mengisbatkan. Taksilan, dari sananya. Taksilan ay fi asli hadhil mas'alah. Taksilan ay fi asli hadhil mas'alah. Sejak dari hulu sudah mengatakan al-waqfu, tak mengatakan iya, tak mengatakan tidak, ya kan. Taksilan ay fi asli hadhil mas'alati. Wa tafri'an ay fi tafri'il mas'alah. Tafri' ini kan cabang taksil ya. Jadi di sini ada istilah hulu, ada istilah hilil juga. Sejak hulunya sudah dimauqufkan, ya kan? Tidak dinafikan dan tidak diisbatkan. Kalau ada yang tafri,
tafri kepada isbat. Ini namanya tafri apa namanya al-waqfu tafri'an ya. Jadi al-waqfu di sini ada kalanya al-waqfu taksilan, ada kalanya al-waqfu tafri'an. Sejak hulu sudah memauqufkan persoalan dari nafi dan isbat. Kalau waqaf tafri'an artinya dari awal melakukan isbat, tapi tanpa menentukan itu pendapatnya siapa. Itu namanya al-waqfu tafri'an. Al-waqfu taksilan itu al-waqfu di hulu. Al-waqfu tafri'an itu al-waqfu di hilir, ya kan? Katakanlah di awal mengisbatkan bahwa Nabi muta'abbad dengan suatu syariat, namun kemudian al-waqfu an ta'yini qauli, ya kan? Tafri' alal isbat. Tafri' atas apa? Atas isbat. Al-waqfu an ta'yini qaulin min aqwalihi. An ta'yini ini ta'alluqnya kepada al-waqfu ya. Jadi al-waqfu anil nafi wal isbat, ada al-waqfu an ta'yini qaulin min aqwali. An qaulil musbit. Wal mukhtaru ba'da an-nubuwati al-man'u min ta'abbudihi bi syar'i man qablahu. Adapun pendapat yang mukhtar setelah nubuwah adalah mencegah, tak menyetujui dari dita'abudinya Nabi dengan syariatnya para Nabi yang sebelumnya. Itu kan qablan nubuwah tadi itu. Bagaimana kalau ba'dan nubuwah? Apakah ba'dan nubuwah itu Nabi muta'abbad bisyar'i man qablahu atau tidak? Kalau ba'dan nubuwah, maka menurut kaul yang mukhtar, Nabi itu adalah tidak muta'abbad bisyar'i man qablahu. Tidak diperintahkan untuk mengikuti syariatnya para Nabi sebelumnya. Li'anna lahu syar'an yakhussuhu. Karena sesungguhnya ialah bagi Nabi adapun ajaran yang memang khusus kepada Nabi. Wakilah dan ada yang berpendapat tu'ubbidah bima lam yunsakh. Beliau diperintahkan dengan ajaran yang tidak dimansuh, dengan sesuatu yang tak dimansuh, min syar'i man qablahu, dari ajaran yang orang-orang yang sebelumnya. Istishaban li ta'abudihi bihi qablan nubuwati, dengan dasar melangsung teruskan terhadap ta'abudnya Nabi bihi dengan syar'u man qablahu qablan nubuwati, sebelum nubuwah. Qablan nubuwah berta'abud, maka ta'abud qablan nubuwah diteruskan sampai ba'dan nubuwah sepanjang syariat itu tidak dimansuh. Mas'alatun hukmul manafi'i wal madari qabla syar'i ay al-bi'sati marrah. Adapun hukum manafi dan hukum madar sebelum diutusnya Nabi adalah sudah lalu pembahasannya. Manafi jamak manfa'ah, madar jamak madharrah ya. Sudah lalu pembahasannya kapan itu? Fi awailil kitab. Haitsu qilah, di mana di sana dikatakan wala hukma qabla syar'. Sebelum datangnya Nabi tidak ada ajaran. Badil amru mauqufun ila wurudi, akan tetapi persoalan hukum itu dimauqufkan sampai datangnya syarak. Itu persoalan manafi dan madhar qabla syar'. Wa ba'dahu, adapun sesudah syar'i, wa ba'da syar'i,
As-sahihu anna asalal madari lit-tahrim wal manafi'i al-hil. Setelah diutusnya Nabi, maka menurut kaul yang sahih, al-aslu fil madar at-tahrim wal aslu fil manafi al-hil. Qala ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini dalilnya al-aslu fil manafi al-hillu. Kalau al-aslu fil madar at-tahrim bisa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Seperti pengelolaan tambang yang menjadi persoalan yang kontroversial, itu seharusnya memadukan antara dua ayat ini. Dari satu sisi Allah Ta'ala berfirman, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa yang ada di atas bumi dan apa yang ada di perut bumi, seluruhnya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh umat manusia, kan? Termasuk tambang, kan? Untuk apa diciptakan tambang kalau tidak dimanfaatkan? Tapi di sisi lain Allah Ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Artinya kelolalah tambang itu, tapi jangan sampai menimbulkan kerusakan, ya kan? Tapi di dunia ini kan tidak ada madharrah mahdhah dan tidak ada manfaat mahdhah, ya. Tak mungkin tak menimbulkan kerusakan, tidak mungkin. Pasti ada kerusakan itu. Tapi ditimbang-timbang mana yang rajih di antara madharrah dan manfaat. Zakarahu fi mi'radil imtinan. Allah Ta'ala menyebutkan firman tersebut di dalam konteks imtinan. Di dalam konteks menyebut-nyebut nikmat. Allah Ta'ala mengingatkan umat manusia agar supaya menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah itu kan namanya imtinan. Tak kurang-kurang aku telah menciptakan seluruh apa yang ada di atas bumi ini untuk kamu, ya kan? Wala yumtannu illa bil jaiz, sudah barang tentu tidak ada imtinan kecuali sesuatu yang jaiz, ya. Katanya untuk kamu, tapi tak boleh kan, ya. Tidak mungkin untuk kamu kalau lalu tidak boleh. Wala yumtannu illa bil jaiz. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu la darara wa la dirara. La darara ay la tadurru anfusakum wa la dirara ay wa la tadurru ghairukum. Itu ada di syarahnya di bawah, di hasyiahnya. La darara ay la tadurru anfusakum wala dirara ay la tadurru ghairukum. La dirara wala dirara ay fi dinina. Di dalam agama kita itu tidak ada darar, tidak ada dirar. Di dalam ay artinya la yajuzu dzalika, tidak boleh darar dan dirar itu. Di dalam agama kita darar dan dirar itu tak boleh, ya. Qala Syekhu al-Imamu walidul musannifi illa amwalana. Illa amwalana. Di atas dikatakan as-sahihu annal asla fil madar lit-tahrim wa annal asla fil manafi al-hillu illa amwalana, ya kan? Kecuali harta kita. Dikecualikan oleh walidul musannif. Fa innaha minal manafi, amwaduna itu kan bagian daripada manafi, kan. Namun wallahiru annal asla fiha at-tahrim. Namun pada dasarnya di dalam amwaduna adalah tahrim. Liqaulihi karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. La yahillu
ma'lum ri'in muslimin illa bitibin minhu. La yahillu ma'lum ri'in muslimin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang daripadamu kecuali dengan kerelaan hatinya. Tak boleh dipaksakan. Yang boleh dipaksakan itu hanya zakat. Ya. Kalau selain zakat tidak boleh ada pungutan paksa. Ya. Boleh ada pungutan tapi bitibi nafsi. Bagaimana dengan pajak? Ya. Pajak, ya kan? Itu kan dipaksakan itu. Pada dasarnya penarikan pajak itu tak boleh. Karena itu di luar daripada zakat. Tapi para ulama seluruhnya sepakat bahwa kalau zakat itu tidak cukup untuk memberantas kemiskinan atau untuk keperluan yang lain, maka orang-orang yang kaya masih punya hal lain di luar zakat. Ya kan? Zakat yang dikumpulkan tak mampu untuk memberantas kemiskinan atau untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang lain. Maka orang-orang yang mampu masih punya kewajiban selain zakat. Ya kan? Artinya dalam konteks darurat kan. Kalau pajak, tanpa pajak negara ini tidak mungkin dijalankan. Tak mungkin kan. Tanpa pajak negara ini tak mungkin dijalankan. Maka mau tidak mau ya harus ada penarikan pajak. Berhubung bolehnya menarik pajak itu dalam rangka darurat, maka yuqaddaru biqadri darurat. Ya kan? Kalau yang dibutuhkan itu menarik sekian, ya jangan sampai lebih menarik lebih dari itu. Ya. Selain penarikannya tergantung kebutuhan, pengelolaannya harus benar, penyalurannya harus benar. Kalau itu dipenuhi, ya tak masalah menarik pajak, bahkan harus menarik pajak. Rawahu asy-Syaikhani. Fa yakhussu bihi umumal ayati sabiqati. Maka mentaksis siapa Syekh Walidul Musannif bihi dengan hadis ini, dengan qaulihi sallallahu alaihi wasallam, mentaksis umumal ayati sabiqati akan keumuman ayat yang di atas. Ayatnya kan sangat umum ya, khalaqalakum ma fil ardi jami'an illa amwalana. Sinaksis Walidul Musannif. Wa ghairuhu sakitun, adapun selain Syekh Walidul Musannif adalah sukut saja an hadzal istisna, dari pengecuali ini, tak melakukan pengecualian. Wa muqabil sahihi itlaqu ba'dihim annal asla fil asya'i at-tahrimu wa ba'dihim annal asla fiha al-hil. Tadi dikatakan bahwa al-aslu fil madar at-tahrim wal aslu fil rawi al-hil. Itu as-sahih. Kebalikan daripada kaul sahih adalah kaul yang memutlakkan. Ada yang mengatakan al-aslu fil asya at-tahrim, ada yang mengatakan al-aslu fil asya al-hil, kan mutlak ya. Asya bukan fil tahrim, bukan fil manafi, bukan fil madar. Itlaqu ba'dihim, memutlakannya sebagian ulama kepada bahwa al-aslu fil asya at-tahrim, dan memutlakannya sebagian ulama bahwa al-aslu fil asya al-hil. Itu muqabil sahih.